Ketika kami terima kebenaran ini, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan kalau Yesus memerdekakan kami sungguh-sungguh akan merdeka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya berkata, silakan duduk saudara. Saya ingin melanjutkan apa yang tertunda dalam 3 minggu ini tentang kasih karunia. Beberapa minggu yang lalu saya sempat diskusi dengan Pak Sugandi di rumah ya, cukup asik juga saudara. Dan Pak Gadi berikan saya sebuah buku dan belum seluruhnya terbaca Pak, tapi akan saya baca sampai habis. Dan saya percaya bahwa ini merupakan topik yang masih membuat banyak orang penasaran, dan saya tahu itu. Dan oleh karena ini merupakan hal yang tidak mudah, saya ingin mengajak kita melihat dalam dimensi yang lain. Saya pernah mengatakan ada pertanyaan yang saya ajukan beberapa Kamis yang lalu, kalau saudara masih ingat. Saya bertanya, apa yang Abraham harus lakukan sehingga dia memperoleh akan anak perjanjian? Apa yang kemudian Musa harus lakukan sehingga dia mendapatkan kuasa dari Tuhan? Saya bertanya juga, apa yang Yusuf harus lakukan sehingga semua visi dan impian yang Allah berikan dalam hidupnya tergenapi dalam hidupnya. Dan kemudian saya bertanya, apa yang Daud harus lakukan sehingga dia terima pengurapan yang diberikan Allah melalui Samuel hambanya. Saya minta beberapa teman maju ke depan pada waktu itu dan memberikan akan jawaban mereka. Tapi kemudian saya berkata bahwa pertanyaannya sudah salah. Kalau saudara bisa memberikan jawaban sekalipun begitu hebat, itu merupakan jawaban yang keliru. Nah, inti yang saya mau sampaikan adalah ini saudara. Sebenarnya bukan apa yang saya harus lakukan, tapi adalah apa yang Tuhan lakukan dalam diri saya. Nah, di sini kontradiksi karena pertanyaannya begini. Saya terima beberapa pertanyaan setelah itu, dan saya tahu itu cukup mewakili banyak orang yang bertanya begini. Lalu kalau semuanya itu Allah yang melakukan, karena Alkitab berkata dalam Roma 9 terutama, kalau itu merupakan kasih karunia bukan lagi karena pekerjaan kita. Kalau karena pekerjaan kita, maka bukan lagi oleh karena kasih karunia. Nah sekarang orang bertanya begini, nah sekarang kalau semuanya itu Tuhan, lalu kita ini ngapain sebetulnya? Lalu saya jawab, bagian kita adalah menyerah. Lalu kemudian asumsi yang muncul adalah bahwa kita itu akan jadi orang pengangguran, yang keluntang-keluntung sambil bengong, oh Tuhan berbicaralah, ngiler sedikit gitu, terus Tuhan bicara, lalu blung jadi. Apa betul begitu? Orang tua seperti Pak Sugandi concern, bagaimana kalau anak-anak saya tidak belajar? Pak Agung mengajarkan menyerah, terserahlah Tuhan, pokoknya saya tidak belajar. Saya bisa mengerti itu. Ya, lalu orang tua berkata juga, ada yang lain berkata, kalau begitu gak usah kerja Pak. Ya, saya di rumah aja toh, tidur. Menyerah ini kan hidup karena kasih karunia. Allah memberkatinya pada waktu tidur, ya toh, ngorok. Lalu kita berkata, kasih karunia. Apa betul begitu? Saya mau mengajak dulu kita melihat beberapa ayat, lalu kita nanti discuss lebih dalam lagi. Yesaya pasal 26. Mari kita lihat Yesaya pasal 26, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-12. Kitab Nabi Yesaya pasal 26, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-12. Alkitab berkata, mari kita baca sama-sama ya, supaya mantap saudara. Yesaya 26 ayat yang ke-7. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jejak orang benar adalah lurus, sebab siapa? Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jadi yang merintis siapa? Tuhan. Ketika Allah itu membuatkan jalan yang lurus, lalu kita orang benar bagiannya apa? Yang ngikuti jalan yang sudah Tuhan buka bagi kita. Lalu orang bisa melihat sepertinya jejak kita lurus. Sebenarnya bukan karena kemampuan kita untuk lurus saudara, tapi Allah yang membuat
membuka jalan bagi kita, merintis jalan bagi kita, dan jalan itu lurus. Lalu kita bagiannya apa? Mengikuti jalan yang Tuhan buka. Lalu orang berkata, jejak jalan orang benar itu lurus. Ternyata bukan karena dia sendiri mampu berjalan lurus, tapi oleh karena Allah yang membuka jalan yang lurus baginya. Dan orang Kristen ini tinggal mengikuti akan jejaknya Tuhan. Nah sekarang lihat pada ayat yang ke-12. Baca sama-sama lagi saudara ya, supaya kita yakin. Pasal 26 ayat 12. 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab, perhatikan, segala sesuatu yang kami kerjakan, siapa? Engkaulah yang... Masih gak yakin saudara? Ini kan kasih karunia. Lalu kita ngapain Pak? Celana pendek, kaosan, belly, more gitu. Terus besoknya tiba-tiba rekening di bank penuh sendiri saudara. Kasih karunia. Apa begitu? Tidak usah kerja, semua keluar dari perusahaan, tidak minta uang pesangon. Oh Anda jadi pahlawan. Kesiangan tapi saudara. Yang sekolah tidak usah sekolah. Ini kan pertanyaan yang saya yakin banyak yang bingung dalam hatinya. Aplikasinya bagaimana dalam kehidupan kita? Saya bersyukur sekali ini diamati orang banyak. Pak Gandhi berkata gini, Pak Agung ini tapi orangnya rajin. Ya terima kasih banyak Pak. Tapi saya mau beritahu begini, saya bergumul betul dengan itu ya. Saya bilang Tuhan, kadang-kadang aku gak bisa menjelaskan dengan cukup baik ini. Saya mesti minta hikmat Tuhan. Sebab ini gini saudara, ini barang begini ya. Kalau Anda tidak merasakan, tidak taste, tidak mencicipi dan jalani, nanti susah. Sekalipun Anda berkata gini, makan di restoran itu enak loh. Rasanya piye? Pokoknya gitu. Lah enak piye? Ya gitu. Rasanya itu lain sekali. Nah lain piye? Apa guryono gurih? Agak kecut sedikit. Pedes cukupan. Lah terus ya kombinasi itu rasanya piye toh? Pokoknya nyam gitu saudara. Rasanya gimana? Karena Alkitab berkata taste and see, kecap dan lihatlah. Nah kecuali Anda juga ikut mengecapnya, saudara baru bisa mengerti akan gambaran itu keseluruhan. Oke, nah sekarang begini saudara, dengerin baik-baik. Apa yang nampak di luar tidak bisa dijudge, dilihat secara luarnya. Saya menggambarkan begini ya, hidup kita ini sebetulnya seperti sebuah sarung tangan. Saudara tahu sarung tangan ya? Seorang dokter kalau akan mengoperasi, dia pasti pakai sarung tangan, benar ya? Kalau masih punya, kalau barang importnya bisa masuk. Sarung tangan. Nah, dari luar, tangan si dokter ini gak kelihatan. Kalau dia perempuan, kukunya itu di manicure, ya. Kemudian dikasih pitek bintang-bintang di sini, gak kelihatan. Yang kelihatan di luarnya adalah sarung tangannya. Warnanya apa? Coklat muda, ini bilang putih, ya abu-abu, ya boleh lah. Tergantung variasinya pabriknya lah ya. Mau ngoperasi misalnya ya, lalu kemudian dia pakai sarung tangan itu. Nah dari luar Anda melihat, kalau Anda lihat sarung tangan itu, ini sarung tangan luar biasa. Dia kerja begini, dia begini, dia begini. Ya kalau dokter gigi kan gitu. Begini, dia kerja. Tangannya gerak-gerak. Waduh. Tapi sarung tangannya terus berkata begini, ini bukan aku loh, ini kasih karunia. Orang di luar berkata, enggak, yang benar bohong nih orang. Geraknya begitu banyak. Lalu kita berkata, ini sarung tangan geraknya luar biasa. Dia berkata, bukan aku, ini kasih karunia. Orang berkata, bohong. Kalau kasih karunia nggak bisa begitu, kan mestinya geletak aja sarung tangannya dapat semua sendiri. Ternyata di luarnya, karena lihat toh, dinamikanya. Saya mau beritahu saudara begini. Bagaimana orang bisa nganggur, tenger-tenger tidur, sambil ngalamun, nonton sinetron tiap hari.
Kalau Allah itu ngerjakan dalammu, saudara. Kalau sarung tangan itu tanpa tangan Tuhan yang masuk, sarung tangan itu akan tergeletak. Tidak ada apa-apanya itu. Persoalannya hidup dalam kasih karunia adalah ketika seperti sebuah sarung tangan yang tidak berdaya, tidak punya magic touch apa-apa dalam hidupnya. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang dokter memasukkan tangannya dengan semua keahlian yang mengalir lewat tangan ini. Baik untuk membuka maupun menjahit lagi, saudara. Untuk menggunting dan untuk memotong dan untuk mengangkat jantungnya orang kalau perlu. Tangan yang seperti itu tiba-tiba masuk di dalamnya. Di luar Anda akan lihat dinamikanya luar biasa. Tapi bukan karena sarung tangan itu dinamis, tapi Allah yang di dalam dia yang mengerjakan semuanya. Ingat, Daniel dikatakan memiliki roh yang luar biasa. Itu merupakan simbol daripada roh Allah sendiri. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah spirit of excellence. Kalau Anda hidup dalam kasih karunia, yang mengerjakan hidup kita bukan karena manusia kita, tapi spirit of excellence itu yang masuk dalam roh dan hidup kita dan mulai menggerakkan, mengerjakan hidup kita. Bagaimana tidak bisa excellent, saudara? Saya nggak yakin lalu kalau pelajar itu bisa tengok-tengok dan berkata, inilah kasih karunia. Entuk mau pironang tapi kan kasih karunia. Kersaning Gusti Allah, Pak. Kan diajar begitu di gereja. Kalau protes ke pendetanya, lah bagianmu apa? Tenger-tenger. Siapa tahu surga terbuka. Aku melihat calon suamiku. Golek bojo, saudara, akhirnya. Nah kalau itu gak mungkin. Mana excellence-nya? Tapi kalau spirit of God, spirit of excellence itu masuk dalam kehidupan kita, Anda akan lihat semua yang dikerjakan excellence. Dan Daniel, excellency yang di dalamnya, keluar biasaan dalam hidupnya, itu bukan hanya untuk dirinya loh, saudara. Dia bisa buktikan di depan Raja Nebukadnezar dan beberapa raja setelah itu, apa yang di dalam dia sungguh-sungguh excellent. Secara pemerintahan dan dunia dibuktikan dia excellent. Jadi orang hidup dalam kasih karunia, sebetulnya orang itu pasti luar biasa. Nggak mungkin tidak, saudara. Kalau Anda berkata, oh saya hidup dalam kasih karunia, tapi hidupnya berantakan, saya berkata itu bukan kasih karunia. Itu rep karpe dewi ya. Kalau murni kasih karunia, bukan kita kok. Segala yang kita kerjakan, Allah Engkau yang melakukannya bagi kami. Itu bukan digerakkan oleh kekuatan di luar dalam keartian kemampuan manusia kita. Tapi roh Allah yang excellent dalam kehidupan kita. Yang menggerakkan dari dalam. Anda bisa mengerti? Nah, untuk sampai roh itu bisa menggerakkan total, itu perang besar. Roma berkata, barang siapa dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Kata dipimpin dari kata akar kata yang artinya intense konflik. Konflik yang intens sekali. Berat perangnya. Antara siapa? Roh Allah dan roh kita melawan daging kita. Kan kata anak dari kata Gereka huios yang artinya mature son, anak laki-laki yang dewasa. Konflik yang terjadi antara daging dan roh kita, kalau itu akhirnya dimenangkan roh kita, membuat kita jadi orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Anda bisa mengerti itu. Nah, konfliknya itu yang berat, saudara. Ini yang banyak orang tidak mampu ngatasi. Karena mereka masih selalu melihat musuh itu adalah yang di luar. Selama cara melihatmu musuh di luar, engkau tidak pernah bisa ngatasi dagingmu. Karena musuh terbesar siapa? Kesombonganmu, hatimu, dagingmu itu loh. Semua yang di dalam kita itu yang harus ditaklukkan terlebih dahulu. Semua kecongkaan, kemunafikan, kesombongan, keangkuhan,
semua sifat gegabah kita, sok tahu dari manusia kita, sok hebat dari kehidupan kita, semua bentuk-bentuk seperti itu. Hati-hati yang gampang sakit hati, kecewa dengan orang, hidup didasari hanya kecewa, sakit hati, nyesel sama orang. Itu kalau Anda tidak bisa atasi, baby terus saudara. Jenggoten bayi tapi saudara. Umur makin tua, jenggoten bayi, jenggoten saudara. Itu masuk museum Muri ya Pak ya, Jamu Jago punya museum saudara. Bayi jenggoten gitu. Ngeri ya saudara. Loh ini kok ompong, giginya belum keluar, sudah putus semua. Tapi wujudnya bayi jenggoten, saudara. Tidak bisa berbuat apa. Konfliknya, kalau Anda masih, Anda masih jauh dari kemenangan. Selama kau bisa bilang, ini loh sumbernya. Saudara bisa ngeliatin. Nah intens konfliknya di situ. Karena kita nggak bisa ngeliat itu dan tidak mau bercermin dari Tuhan dengan firman-Nya. Lalu konfliknya di luar, saudara. Itu tidak pernah bisa menghancurkan stronghold, benteng kuat, kedagingan dalam hidup kita. Nah ingat, kasih karunia itu seperti itu. Nah sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara, bahwa ada bahaya kalau orang Kristen tidak setiap saat mengalami pembaharuan dalam hidup dan hatinya. Itu yang membuat orang yang pernah hidup dalam roh, bisa tiba-tiba hidup dalam daging tanpa dia sengaja. Dalam Galatia dikatakan ada proses di mana orang itu kayak disihir oleh dunia ini. Nah saya ingin tunjukkan dari sebuah kisah di Alkitab. Ini tragisnya luar biasa. Tapi sejarah itu berulang, terus berulang. Dan saya berdoa kita aware, sadari betapa kita perlu akan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Amen saudara. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan dulu. Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal 9. Lihat pada ayat yang ke-14 mulai. Matius 9 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes. Ini artinya Yohanes Pembaptis maksudnya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Nah apa hubungannya orang ngomong tanya soal puasa dan dia ngomong anggur baru saudara? Izinkan saya jelaskan begini, ini sesuatu yang tragis sekali, tapi dialami oleh banyak orang. Kalau Anda memperhatikan akan kehidupan Yesus, sebagian besar oposisi yang dialami Yesus itu sebetulnya bukan dari orang Roma loh saudara. Dari mana? Orang beragama. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Itu kelompok orang beragama semua. Yang menjadikan kehidupan Tuhan tidak gampang, itu bukan orang dunia, orang beragama. Mereka bukan nyembah patung, bukan nyembah berhala, mereka nyembah Allah Yehova. Ini yang kita harus perhatikan. Nah siapa mereka? Mereka inilah orang-orang yang dikuasai oleh roh agamawi. Nah saya ingin memberikan gambaran saudara, bagaimana kehidupan itu dimulai dari roh, kalau tidak hati-hati berubah jadi daging. Saya beri contoh begini. Sejak zaman Abraham, lalu kemudian Ishak, kemudian Yakub,
Lalu kemudian 12 suku muncul. Dan mereka dibuat jadi bangsa besar lewat pembuangan ke Mesir. Mereka keluar 2 juta lebih. Musa muncul di sini. Plus kurang lebih 2 juta orang Yahudi. Mereka keluar kembali ke tanah perjanjian. Dan sejak hari ini lahirlah suatu bangsa yang diberi nama Israel di sini. Oke. Nanti mulai hari Minggu 2 kali ini saya ngajar soal akhir zaman. Ini bagus Anda bawa jiwa supaya mereka bertobat. Saya tidak akan ulang yang pagi, saya akan teruskan session pertama, kedua, 3, 4. Yang saya sampaikan akan beda dengan apa yang banyak Anda dengar karena approach-nya berbeda. Nah, saya teruskan dulu. Musa dan 2 juta orang Israel ini lahirlah di sini yang namanya Taurat. Bahkan sebelum-sebelumnya juga sudah digambarkan semua, tapi dari Musa ini lahir Taurat. Dan kemudian sejak saat itu mereka kenal inilah zaman yang disebut orang dengan nama Perjanjian Lama. Ini plus nabi-nabi dan sebagainya. Raja-raja, hakim-hakim, semua di sini. Ini zaman namanya zaman Perjanjian Lama. Nah, sejak zaman Musa sebenarnya, maka terciptalah suatu struktur daripada umat Tuhan pada waktu itu. Jemaat Tuhan mulai berdiri, lalu kemudian ada strukturnya. Yang menciptakan struktur itu adalah Allah sendiri, di mana lahir kelompok seperti adanya imam besar, ada imam-imam kepala, ada orang-orang Lewi dan sebagainya. Ini merupakan struktur perjanjian lama. Dalam perkembangannya sejarah orang-orang Israel, mereka mengalami up and down dalam kehidupan beragama mereka, tapi struktur organisasi ini masih tetap ada. Nah, di antara kelompok-kelompok orang Yahudi itu, satu kali, saya lupa tahun persisnya munculnya, ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa orang Yahudi pada umumnya tidak cukup rohani. Lalu mereka memisahkan diri, membentuk community masyarakat tersendiri. Lahirlah kelompok yang memisahkan diri, dan kelompok yang memisahkan diri separate itu sesuai dengan namanya diberi nama atau memberi nama mereka kelompok yang memisahkan diri dari dunia. Maksudnya itu kelompok namanya Farisi. Nah, sekarang ini konotasi buat kita negatif, oleh karena terbukti dalam perjanjian baru ini kelompok-kelompok yang menentang Yesus. Tapi dasar pembentukannya sebetulnya mereka mau memisahkan diri dari dunia. Mereka mau hidup terpisah bagi Allah Yehova dan tidak mau lagi hidup seperti dunia. Hebat gak sebetulnya? Ya, rohani kan? Mereka mengerjakan hukum Musa plus. Bukan hanya IMF plus, saudara. Musa plus itu Farisi. Persembahannya, cara doanya, perpuluhannya itu plus. Steve Henke gak kepake, saudara. Itu bukan IMF plus, tapi Musa plus itu Farisi. Lalu sempalan-sempalannya muncul lagi, ada orang-orang Saduki segala macam. Itu karena sekte-sekte tertentu saja. Tapi ini kelompok pertama. Nah, dalam perkembangannya ternyata mereka ini agamawinya luar biasa. Artinya segala sesuatu itu diatur dengan aturan di luar. Lalu saudara sekalian, Anda perhatikan, kelompok ini begitu dominan zaman itu sampai terjadi dalam Injil Lukas pasal yang ketiga. Anda boleh buka sebentar, saya jelaskan. Lukas pasal yang ketiga, ayat pertama dan kedua, dikatakan, ayat yang keduanya, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah atau rema Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Lalu dari sini, ini sudah kayak barang mati, agama mati. Tiba-tiba keluar pembaharuan, renewal dari Allah lewat
Yohanes Pembaptis. Jadi kegerakan yang dimulai oleh Yohanes Pembaptis sebenarnya merupakan bagian dari koreksi Allah terhadap apa yang dibuat oleh kelompok ini, yang terutama oleh orang Farisi ini. Dikoreksi habis. Karena Yohanes mulai bicara soal hati dan soal pertobatan. Bagian yang saya paling suka adalah ketika orang masuk ke dalam air, dia berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Asik juga saudara ya. Artinya bapak lu ular, lu juga ular katanya. Bayangin, jemaat digitukan, kabur saudara. Gereja kan sekarang pendeta harus manis-manis semua saudara. Mukanya kecut sedikit, orang berkata, pendeta kok kayak ngono. Yohanes Pembaptis lain stylenya. Amen saudara. Nanti minggu saya mau beritahu, nanti akhir zaman munculnya kayak Yohanes Pembaptis. Ibu Indri 15 teko. Ayo kowe. Saya ngomong Bu Indri sekarang sedikit lebih lembut. Ya kurang bagus ya saudara ya. Harus gituin lagi. 15, jentrek-jentrek begitu kan. Sini 3, belakang 5. Mau pulang apa lu pulang? Duduk. Wah. Begitu kan mantap saudara. Itu harusnya begitu. Gereja tuh nenek dingonokno isine daging tok ngarepe dhewe. Ya saudara ya. Oke, teruskan lagi. Jadi apa yang terjadi ini kan Yohanes Pembaptis dia mengkorek mereka, sudah ngomong hati. Bertobat. Dia omong, dia hajar habis tuh ajaran Farisi. Dan orang Farisi dibuat tidak berkutik saudara. Memang kemudian ketika dia ngantem Herodes saudara, itu yang membuat kehilangan kepala Yohanes ini saudara. Tapi dia punya pengikut. Dia hanya punya ministry singkatnya luar biasa. Bahkan ada orang berkata mungkin cuma 6 bulan. Bayangin 6 bulan. Goncang. Ada orang melayani 60 tahun. Gak ada yang gerak sedikit pun. Ini 6 bulan goncang. Semua berobat semua sama dia. Dia ngomong terang-terangan. Hebat sekali. Dan dia ngomong soal hati. Dia bilang bertobat itu teriakan pertama saudara. Ini mengkoreksi akan apa yang ada. Kamu sudah mati, agama mati, ini loh hidup. Beng. Bu Indri itu juga punya fans banyak. Saya dikasih orang selebaran. Orang-orangnya itu sampai kreatif, bukan orang-orangnya lah. Orang itu sampai kreatif. Saya mau beritahu ya, mungkin beberapa Anda kurang, kok gitu ya. Tapi kalau orang sudah kena hatinya itu sampai kreatif. Dia buat brosur sendiri. Jadwal pelayanan evangelis Indri Gautama. Nanti di edit ini. Ini untuk kalangan sendiri saudara. Nah sekarang jemaat di sini kan. Sudahkah Anda mendengar suara Yohanes Pembaptis di padang gurun? Lu tanya Thomas, ada nggak? Mana barangnya mana? Nggak di atas. Sampai di sini menima Thomas. Sudahkah Anda mendengar suara Yohanes Pembaptis di padang gurun? Datang dan hadirilah. Anda dijamin pasti 100% puas dan gratis. Daftari saudara. Sampai bulan Juni di Irian ada semua. Hebat kan? Bukan Bu Indri yang buat saudara. Tapi orang yang menurut saya kira-kira dibuang gitu bertobat hatinya. Dia mau orang lain semua dengar. Oh hebat kan saudara. Ini muncul nanti 15 sekaligus ini. Wah, bayangin. Dan bagusnya dikasihkan ke kita juga. Sebulan 2 kali lah khotbah di kita ngajar. Nah kan bersyukur. Nah setelah dia selesai, Daryl Stott datang. Wah. Tidak akan jadi agamawi saudara. Nanti loh. Anugerah. Nah Pak Petrus di mana? Saya tak keluar negeri dulu saudara. Pak Ardian urus ya. Tuhan tuh apik saudara. Oke, terusin saudara ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini mengkoreksi apa yang orang Farisi ini buat. Oke. Lalu kemudian Yesus datang dan Yesus bukan mengkoreksi ajarannya Yohanes, bukan. Yohanes ini forerunnersnya, yaitu orang yang berjalan di depan Tuhan, nyiapkan jalan.
Tuhan datang bukan mau koreksi ini, bukan. Lalu datang nih Yesus di sini. Ini mestinya sama message-nya. Stylenya berbeda. Message-nya sama, ngambilnya hati. Dan dia seperti gak ada metode. Metodenya satu, saudara. Jebol hati orang. Dasarnya dibongkar. Karena jauh sekali. Ada orang muda kaya datang. Apa yang harus kubuat begini ya. Dia bilang, jual semuanya. Sakius, enggak. Manjat pohon. Manjat pohon. Dia bilang, turun. Pendek kan Sakiusnya. Hari ini aku mau numpang di rumahmu. Digituin, saudara. Pulang dia bilang, separuh kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Kira-kira entek enggak duitnya dia? Entek menurut saya, saudara. Tanpa disuruh, dan berkata, hari ini keselamatan ada di tempat ini. Kena hatinya sih soalnya. Ada orang bilang, oh Tuhan, aku mau ngikut engkau. Dia bilang, serigala enggak punya liang, burung tidak punya sarang. Anak manusia enggak di tempat tempatin kepala. Lu mau ikut gua, mau tidur di mana? Rasanya begitu. Ada orang bilang, kamu ikut aku. Tuhan, aku mau nguburkan ayahku dulu. Oh, biar orang mati, ngubur orang mati, kamu ikut aku. Ada yang mau datang, dia bilang no. Ada yang dibilang Tuhan mau gini, dia tarik. Dia membongkarnya hati. Gayanya berbeda, saudara. Kadang-kadang munculnya sama. Yohanes nggak pakai pentung, dia pakai pecut gitu aja kadang-kadang itu, saudara ya. Jadi gayanya berbeda, tapi sebetulnya ministrinya mirip. Dia ngomong hati. Tapi kemudian Anda perhatikan, ketika dia mulai bawa yang namanya kasih karunia, grace di sini. Yang di sini pengikutnya berubah, saudara. Nah, sekarang lihat pada Matius pasal 9 tadi. Ayat 14. Perhatikan ayat ini baik-baik. Alkitab berkata begini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan siapa? Orang Farisi mereka sudah jadi satu lagi, saudara. Anda bisa nangkap gak? Teachingnya Yohanes mengkoreksi orang Farisi. Mungkin Yohanesnya sudah mati, muridnya masih ada. Sekian waktu kemudian mereka sudah identik sama dengan yang mereka koreksi. Jadi sama agamawinya enggak, saudara? Sama. Dimulai dari roh, datanglah rema Allah. Imam besar dapatnya juga karena rema. Nggak nangkep apa yang Tuhan katakan, agamawi. Yohanes muncul, dia mati, muridnya nerusin. Nggak nangkep lagi apa yang Allah kerjakan, agamawi. Ngatur. Kami dan orang-orang Farisi berpuasa. Kenapa lu tidak? Kami melakukan ini. Kenapa kamu tidak? Yang dipikir urusan luarnya, bukan dalamnya. Itulah sebabnya kemudian Yesus berkata begini. Anggur yang baru. Kalau Anda lihat konteksnya, anggur baru itulah seluruh kebenaran ini. Itu bukan cuma more and belly. Dan I am happy. Itu bagian dari itu, saudara. Tapi anggur baru sebetulnya seluruh kebenaran. Nah, menarik sekali dia berkata, anggur baru tidak mungkin dimasukkan dalam kirbat yang lama. Tapi harus dikirbat yang kata baru di sini. Dalam bahasa Girika ada 2 kata yang dipakai untuk menyebutkan kata baru. Yang pertama adalah kata neos. Neos artinya new in existence. Baru total. Wong Semarang bilang anyar grace. Itu neos. Tapi sebetulnya yang dipakai di sini bukan neos, tapi kainos. Dan kata kainos artinya renewed atau diperbaharui. Barangnya barang lama, tapi diperbaharui, saudara.
Nah, bagaimana orang membaharui kirbat pada zaman itu? Kirbat anggur atau kantong anggur dibuat dari kulit binatang. Sifat alamiahnya adalah ketika waktu berjalan akan makin keras. Ketika keras, kalau dimasukkan anggur baru, anggur yang baru itu masih mengalami peragian atau fermentasi. Nah, kalau proses peragian terjadi atau fermentasi terjadi, itu bisa violent sekali, bisa liar, bisa keras, bisa ganas. Daya ledak dalamnya kuat sekali. Nah, kalau anggur baru dimasukkan dalam kantong kulit yang sudah keras, ketika terjadi fermentasi, daya dobrak dalamnya kuat, anggur itu akan memecahkan kantong itu. Karena kulit yang sudah keras cenderung retak-retak sebetulnya. Jadi itu gampang hancur, saudara. Nah, orang harus membaharui, renewed akan kantong itu. Caranya gimana? Dua proses harus dilewati. Yang pertama, kantong yang keras itu harus direndam ke dalam air. Dengan direndam dalam air sekian waktu lamanya, kulit itu akan lembut kembali, soft kembali. Disoften lagi, dilunakkan lagi. Setelah lunak, maka di-grease, diolesi dengan minyak atau dengan butter, mentega. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi penguapan, menutup semua pori-porinya, dan yang kedua menambal dari semua keretakan atau kebocoran kalau ada. Dan kita semua mengerti, baik air maupun minyak itu simbol dari roh Tuhan sendiri dan firman-Nya. Dan itu yang Paulus katakan, dia dibaharui dari hari ke sehari atau day by day. Kenapa gereja buat 2 minggu dengan Daryl Stott? Itu bagian untuk renew hidup kita. Tapi seharusnya bukan hanya 2 minggu itu, every day kita dibaharui. Dengan apa? Dengan air, dengan firman, dan dengan minyak, dengan Holy Spirit. Dan pembaharuan itu soften, tandanya melembutkan hati kita. Kalau Anda mengalami pembaharuan hanya luarnya, saya beritahu 2 minggu ini berlalu tidak ada hasilnya. Tapi setiap kali kita datang ke Tuhan, yang kita minta diperbaharui adalah apa? Hati kita sebetulnya. Kalau hatimu disoften, dilembutkan setiap hari, engkau akan siap terima anggur baru. Apa itu anggur baru? Kalau Anda lihat mereka nentang, mereka berkata, kami dan orang-orang Farisi berpuasa, kenapa kamu tidak? Yesus mengajar mereka soal kasih karunia, bahwa anugerah keselamatan dan apapun yang dibuat bukan karena perbuatan luar kita, tapi Allah yang mengerjakan di dalam kita. Hanya orang Kristen yang bisa dibaharui, mengalami kainos dalam hidupnya, renewed day by day, dibaharui hari demi hari. Hatinya disoften, dilembutkan terus. Anda akan terus terima apa yang baru dari Allah ketika diberikan di dalam hidup kita. Kalau tidak, engkau jadi orang keras. Hatimu keras, anggur baru diberi, pecah. Dan ini yang saya belajar, banyak orang tidak tahan dengan hal yang baru. Karena dalamnya keras. Engkau belum sampai kepada kainos yang sebenarnya. Itu soften, melembutkan akan hati kita. Nah, saudara sekalian, saya percaya ini yang sebetulnya dibutuhkan bagi kita. Nah, perhatikan bahayanya. Orang Kristen sebetulnya tetap manusia. Dan manusia sebetulnya cenderung untuk hidup settle. Anda harus tahu. Manusia cenderung untuk settle. Manusia tidak senang dibaharui. Sekian lama kita ngalami banyak hal, settle aku di sini. Salah. Sekarang mari kita lihat. Ini warning, peringatan dari Tuhan. Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima. Ayat 37 sampai dengan ayat 39. Lukas 5 ayat 37
sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Baru artinya diperbaharui, di-renewed, dibaharui. 39 Anda garis bawahi, ini peringatan, warning buat semua kita. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebetulnya terjemahannya ada tambahan satu kata yang hilang di sini. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur yang tua, straight away, seketika itu juga, langsung ingin minum anggur yang baru. Sebab siapa? Ia, bukan Tuhan, no. Ia, orang itu akan berkata, anggur yang tua itu apa? Baik. Kalau sudah tua, nggak ada fermentasinya. Nggak ada. Sudahlah, ini aja kan sudah enak toh. Kok anggur baru? Ya wis lagi enak. Anggur yang tua itu apa? Baik. Ini kan sudah settle, sudah enak, sudah bagus. Orang usah golek pekoro. Ya kan? Tidak ada. Dia berkata, kamu usah nyicipi yang tua. Tidak mungkin straight away berkata, ya anggur yang baru itu mau. Sebab ia berkata, bukan Tuhan, ia, kecil inya. Anggur yang tua itu apa? Baik. Kenapa resiko? Kenapa cari penyakit? Ini aja enak, nyaman, settle dengan hidupnya. Kalau sudah mulai begitu, berat saudara. Anggur tua, langsung kantong itu, mekengkeng begini. Menteleng kedap-kedip, sombong yang belegedus saudara. Semua dijudge, kan harusnya begini, ini harusnya begini. Farisinya keluar, agamawinya. Farisi dan kami Yohanes podo. Harusnya dia koreksi Farisi. Sekian waktu kemudian gabung sak kumpulan. Podo Farisi lo ketemu, kowe memang bener enak neng gini wae lingge. Jeblek saudara. Yang dicari kehormatan luar, bukan kemuliaan kehormatan Allah. Sinagog Yahudi itu kalau duduk nggak kayak gini saudara. Nanti yang ikut ke Israel Anda akan tahu. Saya tunjukin sinagog Yahudi. Itu duduknya. Saya ikut ke Israel tahun ini saudara. Dolar sudah 8.000 saudara. Itu duduknya di pinggir. Ada kayak ininya. Siapa yang pernah ke Getsemani lihat sangkar burung nggak jadi itu loh saudara? Jadi sangkar orang itu kan. Itu kan duduknya kan melingkar begitu ya. Sinagog tuh begitu. Nah, mereka kotak begini, mereka di pinggir gitu. Nah, orang Farisi duduknya di mana? Dekat pintu. Bukan dari asyir saudara, bukan. Jadi kalau Anda duduk paling pojok-pojok sana kayak Farisi. Bukan lah, tapi itu di pojok sana ya sih kan enggak pojok. Jadi itu minggir begitu. Orang masuk di situ, orang memberi hormat. Senang dia, oh ya, hormat. Sana khotbah dia kontrol begini. Kalau ada apa-apa dia lihat di luar dulu. Oh, dol pecel lewat, gitu bisa tahu di luar, dia tahu di luar, dia bisa tahu di dalam, dia bisa lihat di luar, dia bisa lihat di dalam, dan dia kontrol dari jauh. Kehormatan. Kalau pulang belakangan, semua lewat, menghormati dia kan di depan pintu, dia bilang, ya terima kasih lewat, ora popo, dihormati. Semua yang dicari hanya yang di luar, saudara. Tahu? Farisi. Aneh sekali. Yohanesnya dapat rema. Murid-muridnya berkata, orang Farisi dan kami bisa jadi koncoan saudara. Poso bareng-bareng karena agama. Lihat Yesus begitu bingung dia. Tahu? Yesus berkata, mau anggur yang baru? Apa itu? Seluruh kebenaran firman ini dibuka dalam hidup kita. Engkau harus di-renew, harus diperbaiki, harus diperbaharui, dilembutkan, disoften lagi, day by day dalam kehidupan kita. Nah, dengerin baik-baik saudara. Pada waktu kebenaran ini bisa masuk dalam hidup kita.
yang membuat hidup kita jadi extremely expensive, mahal. Engkau tidak akan hidup jadi orang biasa-biasa. Ini grace ini masuk, tiba-tiba keluar lagi dari hidup kita. Hasilnya luar biasa. Saya beri contoh, buka Injil Lukas pasal yang terakhir. Lukas pasal yang terakhir. Pasal 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, apa saudara? Terbukalah mata mereka dan mereka pun apa? Mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya pulang beberapa minggu lalu dari Melbourne, Sydney ke Jakarta. Bosan sekali, boring. 6 jam, setengah 7 jam terbang, bosan. Dan pesawatnya agak lega. Jadi hanya 3 kursi, hanya berdua. Ada orang bule di sebelah saya, tidur terus saudara. Saya gak bisa tidur, boring, bosannya luar biasa. Itu Roh Kudus berbicara kepada saya. Dia tanya begini, mengapa pada waktu Yesusmu itu memecahkan roti di Emmaus, mata 2 orang ini terbuka? Itu pertanyaannya. Saya kalau ditanya, saya bilang, Tuhan, orang ngerti aku, jelaskan. Lebih gampang daripada takut sendiri, nggak ada ketemu. Tiba-tiba, wahyuan datang. Dan dia berkata begini, berapa kali dalam kejadian sebetulnya, dalam Injil, Yesus itu mecahkan roti? Basically 3 kali. Saudara. Yang satu itu 2 kali sebetulnya, tapi hampir sama. Tapi basicnya, momennya itu 3 kali. Dan 3-tiganya berbeda. Yang beda di mana? Dengerin baik-baik. Pertama kali dia mecahkan roti untuk 4.000 dan 5.000 orang. Betul saudara? Dia pecahkan. Roti yang dia pecahkan itu memuaskan apa saudara? Perut. Fisik. Dibagi, kasih makan, 5 roti 2 ikan, ngucap berkat, pecah-pecah. Orang semua kenyang. Sisa 12 bakul. Apakah merubah hidup mereka? Mungkin sebagian. Tapi hasilnya apa? Orang cari Tuhan karena roti gratis. Jerusalem Bakery. Kokinya Yesus. Harganya gratis. Buat kulaan bisa 12 bakul. Kenyang. Apakah itu penting? Penting. Menunjukkan dia Allah. Dia buat roti. Kali kedua. Itu 5.000, 4.000 ya. Kali kedua. Kapan itu? Perjamuan terakhir. Dia pecah roti. Dia berkata, inilah tubuhku. Inilah darahku. Oke. Minggu depan, hari Minggu ini, kebaktian kedua, saya jelaskan. Itu ada simbolis tertentu. Terutama waktu orang minum anggur. Setelah itu nanti kita akan perjamuan kudus minggu depan. Kebaktian kedua. Dan baik-baik saudara. Waktu dia buat begitu, secara jiwa, para murid sudah bisa nerima belum? Nerima. Karena di Yohanes 6, waktu dia berkata, dagingku makanan, darahku minuman, kapur semua. Oke? Sisa tinggal 12. Secara konsep yang 11 sudah bisa nerima. Mereka terima. Yang 1 nggak bisa lagi. Akibatnya apa? Kerasukan. Betul? Yudas Iskariot kerasukan. Pecahkan. Detik dipecahkan begitu. Nggak ngalami apa-apa mereka. Tapi kenapa justru di Emmaus ini dia mecahkan? Dia ngomong lama, ngomong dari jalan, cuma membakar hati mereka, berkobar-kobar hatinya. Tapi ketika dia pecahkan rotinya, terbuka mata mereka. Why? Dan Roh Kudus berkata, sebab waktu di Emmaus dia sudah menjalani dipecah beberapa hari sebelumnya. Di mana? Di Golgota. Anda bisa tahu, semua yang dari dihidupi Yesus ketika dipresentasikan membuka mata orang. Anda boleh seorang pengkhotbah hebat, kalau itu bukan hidupmu yang engkau presentasikan, gak ada powernya. Engkau boleh kuliah homiletika sampai mumet diajari psikologi, narik orang.
Kalau itu bukan dari hidupmu yang engkau presentasikan di mimbar ini, nggak ada perubahan hidup pada orang. Anda bisa tahu? Jadi kalau Anda belajar firman for the sake of knowledge, jadinya Farisi, saudara. Ngerti banyak, tapi nggak berbuat apa-apa. Jadi firman itu bukan untuk otak kita, nambah pinter, brilian, no. Tapi firman itu sebetulnya ngajari kita untuk kita jalani hidup di dalamnya. Lalu ketika itu jadi kehidupanmu, engkau presentasikan dengan cara yang simple sekalipun, orang berkata ada sesuatu di situ. Pulang dari Malaysia, saya share dengan Thomas dan saudara Repka, untuk Thomas Repka. Saya berkata begini, 11 hari trip saya ke Jakarta, ke Australia, ke Malaysia. Belum soal orang membayari makan saya. Tiket semua hotel yang dibayar, tak hitung saudara. Dalam 11 hari harus ada orang-orang yang bayar 11 juta. Itu di luar lain-lain. Itu hanya kos untuk saya aja, muter, hotel, transport, makan tak dihitung. Fiskal saya semua itu kan mereka beberapa kelompok ini kan urunan sebetulnya bayarin semua. Saya hitung kira-kira 11 juta. Jadi ongkos datangkan saya itu sehari. Saya ini bukan tarif loh saudara, jangan berkata Pak Agung tarifnya. Hati-hati loh, saya ngomong nggak begitu loh. Ini bukan tarif, ini kos kenyataan yang dikeluarkan orang itu. 1 hari 1 juta. Mana orang bilang Pak Agung tarifnya 1 juta, tak tutui saudara. Saya nggak ngomong gitu loh, saya hanya berkata ini kos yang dikeluarkan. Itu kan expense. Saya belum ngomong benihin. Itu terakhir katanya dihitung berapa miliar, harus berapa? 2-4 miliar. Datangin benihin 2 hari itu 2 miliar, 1 hari 1 miliar. Rasido akhirnya saudara. Krismon 1 miliar 1 hari. Kenapa harus begitu? Ini ribuan pendeta di Indonesia sebetulnya yang membuat orang mau, dan itu jadi begitu mahal. Apanya sebetulnya? Bukan fasihnya orang ngomong sebetulnya saudara, tapi apakah itu sudah dimasukkan di dalam jadi kehidupan ketika dipresentasikan, orang lihat hidup dan mengubah hidup orang. Itu aja sebetulnya. Ngerti saudara? Kasih karunia ini, kenapa kita perlu disoften hati kita tiap hari, yang membuat jadi mahal. Kalau itu masuk ke dalam dan keluar lagi, bedanya apa? Orang berkata, oh khotbah apik, so what? Malah apik. Yang membuat mahal bukan cara ngomongnya yang bagus, yang membuat mahal yang ngerjakan di dalam itu, keluar. Saudara, hal yang sama dalam hidupmu. Kalau hatimu tidak mau dibaharui tiap hari, keras, kaku, perengat-perengutok di sini tiap hari, pentelang-pentelang, saya beritahu nggak ada gunanya. Engkau presentasikan sesuatu sebaik apapun, nggak ada gunanya. Makanya saya bingung ya, orang itu pengen pelayanan, saya nggak ngerti. Saya mau beritahu saudara, yang diingini pertama-tama harus Tuhan. Kalau pelayanan, dengerin, kalau pelayanan, Yesus sudah berkata kita kurang pengerja. Tapi seperti apa yang dia mau cari sebetulnya? Presentasikan apa dalam hidupmu sebetulnya? Kalau itu bukan karena Alkitab yang sekarang harganya berapa? 20.000. Kalau itu hanya kayak begitu dok, cuman 20.000 sudah. Kalau itu masuk dalam hidupnya orang, 1 hari ongkosnya 1 juta saudara, 1 miliar dari barang 20.000 saudara. Yang membuat berbeda apa? Makin ngerjakan di dalam, makin berkuasa power di luarnya. Anda bisa tahu. Di Malaysia hari terakhir, saya beri contoh. Hari terakhir, kebaktian terakhir, sisa-sisa tenaga tak kumpulkan. Sana berdiri tanya mereka, saya duduk. Ngapain Pak? Kesel badan saya. Hari itu khotbah 3 kali. Saya bersyukur Tuhan menyertai. Lalu sebelum firman disampaikan, mereka memberikan kenang-kenangan. Ya, mereka panggil saya. Minta yang berhormat Bapak Dr. Petrus Agung maju ke depan. Doktor. Mungkin mereka pernah terima kartu nama saya. Dulu belum singa, macan kumbang, jadi bagi kartu nama saudara. Lions, kata Uf Ekman, tidak pernah bagi kartu nama. When he speak, command respect. Masih buat kartu nama, macan kumbang, ngeong-ngeong. Dulu saudara,
Dulu itu. Sekarang ya masih punya. Tapi nggak pernah dibagi-bagi begitu. Mereka mungkin dulu terima kartu nama saya. Itu ada gelarnya, masukkan dulu. Sekarang minta hilang. Dr. Andes. Mereka kan nggak ngerti Dr. Andes. Itu kan Belanda. Holland system, saudara ya. Nggak tahu. Mereka pikir DRS kan doktor. S, doktor, dari dokter. S jamak. Oh ini orang jenius. Tak pikir juga iya, bukan jenius. Yang di dalam lebih jenius dari yang di luar. Amen, saudara. Lalu mereka bilang, Dokter Petrus Agung maju ke depan. Tak pikir ada orang lain lagi, tapi nggak ada, saudara. Mereka mau saya maju ke depan. Ya saya maju ke depan. Tapi itu struggle sih. Kasih hadiah. Ini satu di antaranya, pulpen, shaver, saudara. Hadiah dari Malaysia, kasih. Bapak Thomas dan Puan Repkah juga diundang. Bukan Ibu, Puan, saudara. Memang dia harus Puan Repkah maju ke depan. Saya duduk di situ, mereka masih nyanyi lagi, saya struggle. Tuhan ini gimana sih? Mereka panggil saya dokter. Saya bilang, kapan dokter ini? Saya struggle di hati. Dan Tuhan berkata, saya hanya berdoa, Tuhan, aku mesti ngapain sebenarnya? Itu masalah hati kok. Anda diamkan, saya tidak berkata saya dokter. Mereka salah menginterpretasikan. Diluruskan enggak baiknya, saudara? Atau diamin aja? Dosa enggak? Saya diamin aja. Saya enggak berbuat apa-apa. Tapi itu masalah hati. Dan Roh Kudus berurusan dengan hati saya. Dan dia hanya bilang begini, apakah itu hakmu atau tidak? Saya bilang tidak, Tuhan. Jangan ambil hak kalau bukan hakmu. Saya maju ke depan, tanya mereka. Sebelum saya khotbah, saya luruskan dulu. Saya ini tidak punya dokter. Entah kalau entar saya diberi orang, saudara ya. Saya enggak punya dokter. Jadi saya bilang ini bukan dokter, ini gelar kesarjanaan saya. Dulu saya bilang ini urusan dengan sistem Belanda. Saya coba jelaskan ke mereka dengan cara begitu. Tahu hari itu Roh Allah kerjanya luar biasa. Hebat, orang jarak 4-5 meter. Kepentalan. Nggak pernah mereka lihat begitu. Allah kerja dahsyat sekali. It's a matter of heart. Masalah hati aja, saudara. Kalau tak simpen itu dokternya, saudara. Kira-kira nggak ada apa-apa. Tenaga ini lemes. Ketika dia urusan dengan hati. Dan Roh Allah itu pakai banyak hal. Apakah ada sesuatu yang kita mau ambil yang bukan hak kita? Atau kita mau relakan, diberikan, dibawa, dikembalikan kepada yang berhak? Itu masalah hati. Itu belum masalah hakmu diambil loh. Engkau diberi yang bukan hakmu. Apakah engkau kembalikan atau engkau simpan dan engkau nikmati? Dokter, saudara. Tapi ketika kita mau diurus hati kita, disoften, dilembutkan kembali. Kalau kemudian kita dengan ketaatan kita melayani Tuhan, saudara akan lihat bagaimana Allah bekerja lewat kehidupan kita. Dengerin baik-baik, saudara. Apa yang membuat hidup kita berharga? Oleh karena Tuhan, bukan karena yang lain. Apa yang membuat kita bergerak? Karena spirit of excellence di dalam kita. Kita cuma seperti sarung tangan. Yang ketika Allah sendiri tangannya dimasukkan dalam hidup kita, yang menggerakkan total kehidupan kita. Amen, saudara. Saya berdoa, Tuhan berikan warning kepada kita. Jangan seperti murid-murid Yohanes Pembaptis, yang seharusnya berita yang disampaikan mengkoreksi akan roh agamawi di sini. Tapi ketika waktu berjalan, dia jadi orang agamawi sendiri. Lihat dulu sebelum kita akhiri 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, day by day. Pembaharuan, renewal dalam hidup kita harus day by day. Ketika Allah berurusan dengan hati kita, oleh karena firman dan rohnya dia berurusan dengan hidup kita. Kalau saudara bisa ngerti itu, melembutkan hati kita. Ayat yang akhir sekali, lihat dalam surat Galatia
Pasal yang ketiga, inilah warning yang Paulus sampaikan dalam kehidupan kita juga. Galatia pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu, bewitch you, atau menyihir kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Biarkan kita tetap hidup dalam roh, saudara. Dan itu hanya terjadi kalau kita mengizinkan pembaharuan dikerjakan dalam hidup kita, amin. Jadi siapa yang kerjakan semua bagi kita sebetulnya? Tuhan, saudara. Apa bagian kita? Menyerah. Apa kita akan jadi pengangguran? Absolutely not. Spirit of excellence mengerjakan banyak. Coba lihat, saudara. Saudara, kalau misalnya Anda berdiri ini, dalam ada yang ngitik-ngitik ini, bisa tenang-tenang, kan goyang. Apakah bisa nganggur? Nggak bisa lagi. Dikerjakan di dalam akan luar biasa. Saudara bisa mengerti? Kalau dalam digarap Tuhan, masa kita bisa diam? Saya yakin enggak. Tapi gerak kita bukan karena flesh kita, bukan karena daging kita, tapi Allah yang mengerjakan, menggerakkan dalam hidup kita. Paulus berkata, both to do and to will. Perbuatan dan kehendak Allah yang melakukannya bagi kita. Amen, saudaraku. Mari tutup Alkitab, saudara.